Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Astri Widiantari SPD. Saya adalah guru geografi di Mantiga, Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Pendidikan Geografi di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja kegiatan pembelajaran pada materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia kelas 11 IPS 4 di Mantiga, Banyuwangi. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Mari Mas Fikar, kita pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Billahi Rabbal wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Saya mulai dari absen yang pertama ya. Ahmad Fahmi Fuadi, Adinda Trisela, Bintang Dharma Putra, Dea Wulandari, Marini. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Keterangannya apa? Oh ya, untuk Cindy Eka yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan semoga Cindy bisa lekas sembuh dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Biar kalian semangat pada pembelajaran pagi ini, mari kita mengandalkan yel-yel Mantiga Banyuwangi. Silakan kalian berdiri. Tangan kanannya. Mantiga Banyuwangi. Jaya. Mantiga Banyuwangi. Luar biasa. Mantiga Banyuwangi. Mandiri, bertakwa, dan berprestasi. Tepuk tangan. Silakan bisa duduk.
Bu Asri masuk di kelasnya kalian, kita membahas tentang materi apa? Bagus, berarti kalian masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Bu Asri ingin bertanya, adakah di antara kalian yang rumahnya Muncar? Bisa angkat tangan. Saya. Oh, Mbak Iza. Ya, rumahnya Muncar. Bagaimana karakteristik di Muncar, Mbak Iza? Muncar berupa daratan apa berupa Lautan, pesisir? Bu. Pesisir. Oh, berupa pesisir. Nah, kaitannya dengan potensi, apa yang bisa dimanfaatkan di rumahnya Mbak Iza? Ikan, Bu, biasanya dijadikan pengalengan. Ikan. Oh, berarti di rumahnya Mbak Iza banyak pabrik pengalengan ikan. Nah, memang seperti itu anak-anak. Salah satu dari potensi mereka yang tinggal di daerah pesisir, mereka sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, mencari ikan di laut, kemudian diproduksi di daerah daratan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, indikatornya adalah 1. Peserta didik mampu menganalisis potensi sumber daya kelautan Indonesia. 2. Peserta didik mampu menganalisis pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Adapun tujuannya yaitu 1. Setelah melalui pembelajaran dengan model problem based learning, siswa dapat 1. Menganalisis potensi sumber daya kelautan Indonesia. 2. Menganalisis pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang ketiga, menyajikan hasil dari diskusi tentang potensi dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Untuk pembelajaran geografi, KKM-nya adalah 75. Oke. Untuk lebih mendalami materi kita pada hari ini, yaitu tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, mari kita saksikan video presentasi berikut ini. Mari kita saksikan video presentasi berikut ini. Pesona wisata Pulau Bunaken. Menikmati indahnya pesona alam bawah laut di Pulau Bunaken menjadikan banyak wisatawan dari berbagai dunia tak akan pernah berhenti untuk berdecak kagum. Di dalamnya pulau ini memiliki kekayaan biota laut dan menjadikannya sebagai daya tarik yang luar biasa dari para wisatawan yang terus berdatangan. Di video kali ini, Channel 7 Seas akan mengajak kamu untuk mengarungi keindahan taman laut di Manado yang populer dan mendunia, Pulau Bunaken. Jadi pastikan kamu sudah subscribe Channel 7 Seas ini sebagai bentuk dukungan. Pulau Bunaken kaya akan biota laut. Salah satu yang menjadikan Pulau Bunaken memiliki pesonanya tersendiri, yaitu dengan betapa melimpahnya biota laut. Daya tarik inilah yang menjadikan pulau ini tak pernah sepi oleh para wisatawan yang ingin mengunjunginya. Selain itu, di pulau ini terumbu karangnya juga sangat terjaga. Ada banyak jenis ikan yang beraneka warna bisa disaksikan di Pulau Bunaken. Tidak mengherankan jika Pulau Bunaken dinobatkan sebagai salah satu dari 4 pulau di Taman Nasional Bunaken yang sangat mendunia. Lokasi Pulau Bunaken. Pulau yang menjadi kebanggaan warga Manado ini berada di Teluk Manado. Teluk ini lokasinya tepat bersebelah.
video tadi adalah menggambarkan tentang potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Untuk lebih mendalami materi dan Anda bisa menyebutkan potensi yang lainnya, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, itu gambar apa kira-kira ya? Ya betul, gambar pertama adalah pelabuhan. Gambar yang kedua itu adalah gambar petik laut. Petik laut itu berkaitan dengan apa? Ya, tradisi kelautan. Yang ketiga ini gambar apa ya? Di sampingnya petik laut gambar apa ya? Ayo coba diamati lagi. Kemudian di bawahnya lagi ada gambar apa yaitu? Gambar pantai. Pantai mana itu kira-kira? Pulau Merah. Pulau Merah, kebanggaannya Banyuwangi. Nah, dari gambar-gambar berikut maka bisa disajikan untuk potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama yaitu kaitan dengan sumber daya hayati, yaitu tentang hasil dari tangkapan ikan dan budidayanya. Kemudian potensi sumber mineral dan energi, misalnya tadi adalah gambar dari gelombang laut. Yang ketiga, potensi transportasi laut digambarkan dengan adanya kapal. Kemudian potensi industri dan jasa maritim. Tadi sudah disebutkan Mbak Iza, kalau industri yaitu pabrik ya sarden atau pengalengan ikan. Yang berikutnya di situ adalah potensi wisata bahari yang digambarkan dengan gambar pantai Pulau Merah. Dan yang terakhir adalah potensi kultural, yaitu dengan adanya kegiatan budidaya laut. Oke. Kemudian ada gambar lagi. Kalau tadi Anda sudah bisa menyebutkan potensinya. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia itu? Yang pertama berkaitan dengan sektor perikanan. Pengelolaan perikanan di Banyuwangi yang kalian ketahui. Contohnya adanya tambak. Iya, tambak. Banyuwangi punya tambak apa? Betul. Kemudian yang kedua, pengelolaan tentang sumber energi dan mineral. Di sini di gambar yang kedua, sumber energi berasal dari apa? Yaitu adanya penambangan lepas panas. Biasanya berupa tambang apa? Minyak. Betul. Kemudian yang ketiga di sini ada pengelolaan tentang transportasi laut. Dari hasil gambar tadi, pengelolaan yang pertama yaitu di sektor perikanan. Kemudian yang kedua adalah industri maritim. Industri maritim ini biasanya tentang pembuatan kapal atau galangan kapal. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan perhubungan laut atau transportasi laut. Kemudian yang keempat, pengelolaan pertambangan dan sumber energi. Tadi adanya penambangan lepas pantai. Dan yang terakhir adalah pengelolaan pariwisata bahari. Bisa ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan gambar tersebut. Yang pertama di situ ada gambar ikan mati. Maka apa yang terjadi? Ya berarti ikan mati itu bisa disebabkan karena adanya iya betul, ekosistem yang rusak. Kemudian di gambar kedua itu gambar apa? Sampah. Yang kedua adalah gambar sampah, atau juga itu adalah gambar dari rusaknya terumbu karang. Kenapa terumbu karang itu bisa rusak? Mungkin ketika penangkapan ikan menggunakan
adanya kecelakaan atau human error yang menyebabkan kapal itu mungkin dia itu tenggelam sehingga minyak yang dibawa itu tumpah di lautan yang menyebabkan pencemaran. Jadi itu adalah materi kita hari ini. Untuk lebih mendalami materi kita hari ini, Ibu akan membagikan Anda LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan membentuk Anda menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak, 4 perempuan dan 1 laki-laki. Silakan Anda bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Setelah bergabung, nanti Ibu akan membagikan LKPD. Oke anak-anak, silakan LKPD-nya dikerjakan. Jika ada pertanyaan yang dirasa masih belum tahu maksudnya, bisa Anda tanyakan ke Bu Astri. Oke? Ya, Bu. Oh, berarti lu ini koyo outing. Jadi kita ambil intinya aja. Paham kan? Iya. Ada seminggu enggak? Berarti ya pengarangnya tentang transformasi outing. Oh, ya mungkin kok Baik, kita kasih itu juga. kita ambil dari potensi transportasi laut itu pertama. Kalau potensi pariwisata Pulau Merah, Pulau Merah boleh. Tempat penangkaran penyu kan juga termasuk yang ada di Malas Tua. Suku Mandar itu kan Pulau Mandar. Oh, terus kalau Mandar Kerjaannya Mas Raffi
kemudian kalian juga sudah membuat PowerPoint presentasi, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Untuk yang pertama presentasi yaitu kelompok 1. Silakan kelompoknya Wawan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Aku yang membacakan. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. A. Potensi sumber daya hayati dan budidaya. B. Potensi sumber daya mineral dan energi. C. Potensi industri dan jasa maritim. D. Potensi transportasi laut. E. Potensi pariwisata bahari. F. Potensi kultural. Potensi sumber daya hayati dan budidaya. 1. Perikanan. Banyuwangi memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Berbagai jenis ikan seperti tuna, kakap, tongkol, dan udang dapat ditemukan di perairan ini. Sebagai hasilnya, sektor perikanan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah ini. Potensi sumber daya hayati dan budidaya. 1. Perikanan. Banyuwangi memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber daya ikan. Berbagai jenis ikan seperti tuna, kakap, tongkol, dan udang dapat ditemukan di perairan ini. Sebagai hasilnya, sektor perikanan menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah ini. 2. Budidaya rumput laut. Banyuwangi juga memiliki potensi dalam budidaya rumput laut. Rumput laut merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan di Banyuwangi. Pertama, pemanfaatan sumber daya kelautan hayati di Banyuwangi yaitu dengan penangkapan ikan di sekitar Selat Bali dan Samudra Indonesia. Di Banyuwangi juga terdapat budidaya tambak udang di Muncak. 2. Potensi pariwisata bahari di Banyuwangi berkembang pesat mulai dari wisata pantai, yaitu Pantai Pulau Merah, Pantai Mustika, Pantai Watu Dodol, Pantai Bung, dan Dangsering Underwater. 3. Pelabuhan Ketapang merupakan akses menuju Pulau Bali yang setiap harinya selalu ramai. Pengelolaan sumber daya kelautan di Banyuwangi. Semua yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Harapannya dengan adanya pengelolaan yang baik menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Banyuwangi semakin meningkat. Namun hal tersebut masih berperan kecil dalam masyarakat. Perlu peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan di Banyuwangi. Namun bisa dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi semakin meningkat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan di Banyuwangi. 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan di bidang kelautan. 2. Peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan kelautan. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kami hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apakah potensi sumber daya kelautan di Indonesia sudah dimanfaatkan secara maksimal atau belum? Saya akan menjawab pertanyaan dari Buka, yaitu pengembangan potensi kekayaan laut Indonesia belum dilakukan secara maksimal. Terbukti dengan minimnya industri lokal yang memanfaatkan sumber daya laut.
ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Potensi sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia meliputi yang pertama itu ada potensi sumber daya hayati dan budidaya. Yang kedua itu ada potensi sumber daya mineral dan energi. Yang ketiga potensi industri dan jasa maritim. Yang keempat ada potensi transportasi laut. Yang kelima ada potensi pariwisata bahari. Dan yang keenam itu ada potensi kultural. Potensi pariwisata bahari di Banyuwangi. Pertama itu ada Pantai Pelengkung atau Jilen. Pantai Pelengkung terkenal sebagai salah satu destinasi berselancar terbaik di dunia. Ombak yang kuat dan konsisten di Pantai Pelengkung menarik pelancar dari berbagai negara. Yang kedua ada Pantai Pulau Merah. Pantai Pulau Merah terkenal karena pasir pantainya yang berwarna merah dan air laut yang jernih serta ombak yang indah. Yang ketiga ada Taman Nasional Alas Purwo. Taman nasional ini tempat yang paling digemari karena beraneka ragamnya hayati dan konservasi. Yang keempat ada Pantai Sukamade, itu termasuk adalah penangkaran penyu yang terdapat di Pancer. Yang kelima itu ada wisata pulau. Banyuwangi memiliki pulau-pulau kecil yang menarik untuk dikunjungi seperti Pulau Menjangan, Pulau Tabuan, dan Pulau Merah. Yang keenam itu ada selam dan snorkeling. Banyuwangi menawarkan lokasi yang ideal untuk selam dan snorkeling. Perairan yang jernih dan keanekaragaman hayati yang melimpah membuat pengalaman selam dan snorkeling menjadi sangat memukau. Yang ketujuh ada kapal wisata. Kapal wisatawan juga dapat menikmati perjalanan dengan kapal wisata yang memiliki pesisir Banyuwangi. Perjalanan ini memberikan pengalaman memandang pemandangan pantai. Kegiatan yang merugikan sumber daya kelautan harus dilakukan. Ini termasuk penangkapan ikan ilegal, penyalahgunaan lingkungan atau praktik yang merusak keberlanjutan sumber daya kelautan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam hal ini sangat penting. 6. Pengembangan ekonomi berkelanjutan. Itulah presentasi dari kami. Jika ada yang dipertanyakan, silakan. Saya mau bertanya, Oke, silakan. apa upaya pemanfaatan laut dalam mengembangkan teknik penangkapan ikan? Oke, akan saya jawab. Upaya pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian. Yang pertama, mengembangkan teknik penangkapan ikan. Yang kedua, mengelola pariwisata. Yang ketiga, membudidayakan karang dan hasil laut lainnya. Yang keempat, pengembangan industri garam. Dan yang kelima, pengembangan industri wisata bawah laut. Apa ada yang bertanya lagi? Ya. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga melakukan tanya jawab, maka kita akan memberikan rangkuman untuk materi dan kesimpulan dari materi hari ini. Siapa dari kalian yang ingin memberikan rangkuman dan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Oh ya, Mbak Vanisha, silakan berdiri, Mbak. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah Banyuwangi memiliki wilayah perairan yang luas dan juga terdapat berbagai potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu potensi sumber daya kelautan dan budidaya. Yang kedua yaitu potensi industri dan jasa maritim. Yang ketiga potensi transportasi laut. Yang keempat potensi pariwisata bahari. Yang kelima potensi kultural kelautan. Untuk mengembangkan sumber daya kelautan di Indonesia terdapat strategi pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kerangka tata kelola yang tepat. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga, penguatan infrastruktur. Yang keempat, membangun sistem transportasi yang sinkron. Yang kelima, membangun sistem pertahanan dan keamanan. Sekian, terima kasih. Ya, itu adalah hasil dari rangkuman dan kesimpulan dari materi hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan refleksi, yaitu kesan yang diberikan oleh Anda mengenai pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan, anak-anak menjadi lebih aktif. Hampir semuanya sudah aktif daripada kemarin. Terus anak-anak juga lebih berani maju ke depan. Tetapi beberapa anak itu masih malas, mungkin kurang semangat ya. Sekian. Terima kasih. Untuk refleksi hari ini memang dengan adanya progress learning, Anda memang menjadi lebih aktif dalam setiap pembelajaran. Tapi yang masih ada satu atau dua anak yang memang mungkin karena kelelahan jadi kurang aktif, jadi lepas seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan berpikir analitis Anda, Ibu akan mengujikan Anda beberapa soal melalui aplikasi Quizzes. Silakan disiapkan HP-nya dulu. Oke anak-anak, mari kita mulai Quizzesnya. membagikan angket untuk mengetahui minat belajar Anda terhadap pembelajaran geografi. Silakan dikerjakan, Bu Asri beri waktu 10 menit. Nggih.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk pertemuan kita yang akan datang, nanti Anda bisa membaca materi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu mengenai keanekaragaman hayati di rumah. Jangan lupa ya. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Vika dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih sebelumnya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan membawa keberkahan untuk kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.